Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi abbadik as'adil arabi wal adam wa imam at-tayyibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا زد شرفا Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftah 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakeel. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasmul jalalati dalla ala dzatil jami'ati li sifatil ilahiyyati kulliha. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih juga penyayang. Fasmul jalalati, maka ismul jalalah, lafaz Allah pada bismillah itu dalla menunjukkan ala dzatil jami'ati kepada zat Allah yang menyeluruh li sifatil ilahiyyati kulliha terhadap sifat-sifat ketuhanan secara keseluruhan. Setelah kemarin kita membaca muqaddimah kitab yang berisi tentang bagaimana pengarang menceritakan hadirnya kitab ini, yaitu diminta oleh
Bismillahirrahmanirrahim. Para pengarang kitab memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ibtidaan bil Qur'anil Karim, karena mengikuti susunan Al-Qur'anul Karim. Kalau kita baca Al-Quran, maka ayat pertama yang kita baca dari Al-Quran adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagi madhab kita, Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surat Al-Fatihah, ayat pertama. Sehingga para pengarang kitab mengikuti struktur susunan Al-Quran. Ditulislah dalam kitab-kitab mereka yang pertama kalinya di Bismillah. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, ibtidaan di hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dari anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibali la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta." Wa fi riwayatin fa huwa ajdam. Wa fi riwayatin fa huwa anqas. Dalam riwayat lain aqta, ajdam, abda itu semuanya memberikan arti kurangnya keberkahan. Apabila satu pekerjaan zibalin yang mendapatkan perhatian syariat namun tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga mengarang kitab merupakan satu urusan yang diperhatikan oleh syariat. Mengarang memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena hal-hal tersebut. Nah, jangan heran kalau banyak para ulama yang membahas Bismillahirrahmanirrahim ini sangat detail dan panjang. Nah, memang memuat banyak sekali keilmuan. Dalam satu kitab dikatakan semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu maknanya terkumpul di dalam Al-Qur'anul Karim semua, baik kitab-kitab samawi atau suhuf para nabi. Itu muatannya, kandungan semua kitab yang Allah turunkan, kesimpulannya di Al-Quran. Dan keseluruhan makna Al-Quran, kandungannya itu dimuat dalam satu surat, yaitu suratul Fatihah. Maka tidak heran kalau suratul Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran, karena memang muatan daripada suratul Fatihah mencakup segala macam yang ada di 114 surat. Dan muatannya Al-Fatihah tercakup atau terkumpul pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nantinya kesimpulannya semua kandungan makna kitab-kitab Allah ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Betapa luasnya makna Bismillahirrahmanirrahim. Akan ada yang melanjutkan, muatannya Bismillahirrahmanirrahim terkumpul pada ba-nya, dan muatan ba terkumpul pada titiknya. Tadullu hadhihi nuqtatu ila wahdaniyyatillahi ta'ala. Titiknya ini menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Titiknya ba ini mencakup semua makna kandungan yang ada pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, samawiyah dan kata Allah, baik yang berbahasa Arabia atau yang selainnya. Ya, dahulu orang-orang soleh, para ulama, mengaji itu banyak-banyak. Diminta sama gurunya
semua nama Allah. Jadi kalau kita sebut Allah, Rahmannya masuk, Rahimnya masuk, Maliknya masuk, Kudusnya masuk, Salamnya masuk, semua nama-nama zat Allah Subhanahu wa taala terwakilkan dengan lafzul jalalah. Tapi kalau kita sebut nama yang lain, Ar-Rahman yang segitu doang masuk, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, As-Salam yang memberikan keselamatan. Karena itu makna dari lafaz yang disebutkan. Tapi kalau kita sebut lafzul jalalah, semua makna itu masuk kepada lafzul jalalah tersebut. Ismun jami'un li jami'il asma'i was sifat. Lafzul jalalah mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak disebutkan. Dijadikan pilihan amalan bacaan oleh orang-orang soleh Allah untuk membersihkan nafsu yang namanya nafsu lawwamah. Setelah sebelumnya dibersihkan nafsu ammaratu bisu dengan la ilaha illallah, tahap selanjutnya dibersihkan dengan Allah sebanyak 90.000 kali. Karena memang mencakup nama-nama Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Asrar, rahasia-rahasia dari lafzul jalalah. Di antara rahasianya, ini nama kalau satu huruf depannya dihilangkan masih punya nama. Allah, alif lam lam ha. Alif dihilangin bisa dibaca lillah. Lamnya hilangin masih bisa dibaca lahu, lahul asmaul husna wa lahu man fis samawati wal ardh. Lamnya hilangin hu. Karena memang nama ini ya, asyraful asma'i ala mutlaq. Nama yang paling mulia secara mutlak, itu yang disematkan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mencakup pada sifat-sifat ketuhanan secara keseluruhan. Sifat Tuhan yang wajib kita kenal nanti ada 20. Namun itu bukan pembatasan. Wa illa di luar sana semua sifat-sifat sempurna itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebut Allah mencakup semuanya. Baik yang 20 itu yang wajib kita ketahui ataupun yang selain. Karena memang kita ditaklif, dibebankan untuk mengetahui yang 20 itu. Nanti pada pembahasan. War-Rahmanu dan lafaz Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Ar-Rahman artinya huwa katsirur rahmati, ialah limpahan rahmat diibadihi kepada para hambanya, bisatri dengan ditutup aibnya, fit dunia waktu di dunia. Ini diantara makna Ar-Rahman. Kalau kita sebut ya, dengan arti Maha Pengasih, maksudnya itu Maha Pengasih. Semua yang Allah kasih di dunia itu dari sifat rahmatnya Allah. Di antaranya ditutup kekurangan-kekurangan kita oleh Allah, ditutup aib-aib kita. Hanya ada orang kalau dipuji jangan bangga, itu bukan karena kelebihan dia, bukan. Karena kekurangannya Allah tutupi, bukan kelebihan. Coba bayangkan kalau dosa kita itu ada tandanya, umpamanya tandanya bau, maka dari kita tidak mau ada yang mendekat. Tapi kan Allah tutupi. Orang dismaksiat, nggak ada tanda, kopi-kopi aja lagi enak kan. Dan dari kali sholat subuh makan nasi itu masih nambah, Allah tutup. Coba kalau orang yang maksiat Allah ditutupin. Nah, ada orang kali sholat subuh nih, jangan kasih di cahaya matahari. Karena di cahaya matahari buat hamba-hamba yang taat, ini ketahuan orang yang maksiat, Allah tutupin semua. Orang yang maksiat Allah tutupin, kelihatannya bagus, bukan kelebihan dia. Tapi karena kekurangan dia Allah Subhanahu wa taala teruji. Itu dari rahmatnya. Ini jangan bangkit ya. Kalau disebut bulan ini ya. Ibadah ini ada sungguh sedikit disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah teruji kita selama di dunia. War-Rahim dan lafaz Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim artinya huwa katsirur rahmati lahu, limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, bil ghufrani fil uqbah,
dengan ampunan fil uqbah di akhirat. Rahimnya Allah. Di dunia aibnya Allah tutupi, di akhirat dosanya Allah ampuni. Semuanya sabab sifat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Beda orang kafir begitu diperlakukan. Waktu di dunia Allah kasih. Apa yang kamu inginkan, harta Allah kasih, kekayaan Allah kasih, dan dia sholat biar dia kafir Allah kasih. Memang di dunia semuanya dengan rahmatnya Allah Allah kasih. Cuma segitu doang batasan. Waktu di akhirat habis. Kamu nih waktu di dunia yang mana pada mukmin, sekarang balasan. Sekarang aku kasih kamu ampunan karena kamu sabar taat selama kamu di dunia. Ketaatan perlu kesabaran dulu. Jadi kita sholat ini, kalau kita kagak sabar, kagak mau kita datang ke sini, kita sabar. Kalau kita kagak sabar, kagak mau kita tinggalin maksiat, kita sabar. Nanti balasan dia. Isi sabar rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih ampun. Memang kamu tidak dapat mereka, kamu tidak dapat ini, tidak dapat itu, dia bisa ini, dia bisa itu, seperti mereka orang-orang yang aku kasih meskipun mereka kafir. Tapi sekarang aku bisa mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nanti namanya yaumul jaza, hari di mana pembalasan dari amalan kita. Falil abdi, maka bagi seorang hamba ayyulah hizo, selayaknya memperhatikan minallahi qudratahu, dari Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya. Sudah tahu tadi maksud jalalah Allah mempunyai makna yang begitu luas, mencakup semua sifat-sifat Allah. Apa sifat-sifat Allah di antaranya? Nanti kita pelajari. Ada satu sifat namanya Al-Qudrah. Allah Maha Kuasa. Karena kalau Allah tidak kuasa, mustahil jadi Tuhan. Karena dia lemah. Kebalikannya Qudrah, dia ajiz. Kalau Tuhan yang lemah, bagaimana makhluknya itu bisa dikatakan makhluk yang kuat sementara yang kuatnya lemah? Wajib secara akal Allah punya sifat Qudrah. Ada pengarang perhati, Allah punya sifat namanya Qudrah, Maha Kuasa. Allah kuasa menjadikan sedih kita jadi senang. Allah kuasa menjadikan gagal kita jadi sukses. Allah kuasa jadikan sempit kita jadi luas. Allah Maha Kuasa. Buddha ayyulah, yang begitu perhati. Karena kamu sudah tahu tadi makna Allah langsung jalan. Wa minar rahmani, dan selayaknya bagi hamba juga perhatikan dari sifat ar-Rahman nikmatahu, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita kesempatan panjang umur sampai akhir 2024. Allah masih kasih kita sehat panjang umur. Kalau kita mau timbang-timbang kira-kira amalan mana yang bisa kita bayar buat Allah tetap kasih sehat kita, kagak ada. Bayar nih, biar Allah kasih sehat, kita bayar sama sholat kita, kita periksa sholat kita. Apa udah pantas sholat kita dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari wudhunya, ya sempurna wudhu kita, pasang tidak, baca wudhu kita dari awal, bacaan kita, sholat kita, gerak kita. Yang begitu tuh kita mempersembahkan kepada Allah, biar Allah kasih sehat kita bayar. Ayyulah izzati mata, agar diperhatikan bagaimana nikmat. Rasulullah sering ajar, hendaknya seorang hamba setelah setiap sholat baca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu yang ngomong Nabi. Orang yang paling bertakwa masih a'inna, masih minta tolong. Nabi Muhammad yang pasti Allah kasih taufik setiap harinya masih minta pertolongan. Ngajarin kita. Kalau Nabi sih kagak ada lemah-lemahnya, setiap hari masih bertakwa dari nafsunya. Dia isma, karena maksud kita nih. Nah, diajarin, ya Allah, mungkin badan saya masih belum seberapa, tapi suruh bertolong, biar dikasih semangat terus, biar dikasih taufik terus, biar dikasih hidayah terus, untuk berpikir mengingat Engkau, untuk bersyukur dan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Ala husni ibadah. Untuk ibadah dengan baik butuh apa? Butuh ilmu. Ilmu sebarang. Dia bilang Allahu Akbar, itu takbir Allahu Akbar. Coba dites, kamu katakan Allahu Akbar, kamu tahu Allah yang kau sembah zatnya itu, dia sifat wajib berapa, mustahilnya berapa,
fis samawati wal ardh, segala jenis pujian milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta, yaitu zat yang memiliki langit dan bumi. Wa ma'budi man fihima, dan orang-orang yang menyembah man fihima, setiap makhluk yang berada di langit dan bumi. Semua yang ada di langit dan bumi daripada makhluk jenis apapun, itu ma'budnya yang disembahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jenis apapun. Yang di langit ada jenis malaikat, yang di bumi ada jenis manusia, ada jenis hewan, ada jenis tumbuhan. Itu yang kita tahu. Yang kita nggak tahu masih banyak lagi kita nggak tahu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu yang ghaib dan yang nampak-nampak. Yang kita tahu yang nampaknya doang. Ada jenis namanya manusia, ada jenis namanya hewan, ada jenis namanya tumbuhan, ada jenis namanya malaikat. Biar kagak nampak, tapi kita diinformasikan dengan wahyu ada namanya malaikat. Segitu doang yang kita tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil, dikit yang kita tahu. Wa illa di sana banyak jenis, bukan fardun jenis makhluk yang kita nggak tahu berapa jumlahnya. Tetap yang makhluk mereka yang disembah zatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran al-alam. Segala macam selain Allah disebut alam. Kullu ma siwallah, banyak ciptaan Allah. Semua selain Allah Subhanahu wa taala menyembahnya, baik itu yang ada di langit dan bumi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat juga salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah huna, dan lafaz Rasulullah pada kalimat itu, salat wassalam ala Rasulillah, huwa yang dimaksud adalah Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sesungguhnya lafaz Rasulullah soro alaman, telah menjadi isim alam bil ghalabati, secara umum, ala tilka zati syarifati, kepada zat yang mulia tersebut, yaitu zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Itu disebut alam bil ghalabah. Secara otomatis mafhumnya, kalau ada kata Rasulullah yang dimaksud Nabi Muhammad. Padahal kan yang jadi utusan Allah bukan Nabi Muhammad doang. Nabi Adam kan Rasulullah juga, utusan Allah juga. Semua para nabi itu sampai Nabi Yahya itu semuanya kan utusan Allah. Ya boleh-boleh aja kalau kita bilang Rasulullah itu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, silakan. Tapi secara ulama, secara otomatis para ulama katakan kalau ada lafaz Rasulullah al-mutabadiru fil dzikr huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du ay ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati ala Rasulillah, dan setelah basmalah yang dibahas tadi, walhamdalah, begitu pun alhamdulillah, wassalat ala Rasulillah, fayaqulu faqiru rahmati rabbihil khabir, maka berkata seorang fakir, seorang yang membutuhkan, rahmati rabbihil ghafir, faqir rahmati rabbihil khabir, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala al-khabir. Ayil alimi, yakni al-khabir, Allah yang maha mengetahui, bi bawatinil umuri, terhadap perkara-perkara yang inti. Setelah semuanya dijelaskan, maka sekarang aku berkata, fayaqulu, meskipun apa yang akan dikatakan sudah ada di otak, mestinya kan faqala, tapi dia menghadirkan yang ditulis sekarang ini, sehingga yang dipakai adalah yaqul. Kita umpama lagi khutbah, wa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, kan firman sudah, bukan sekarang, tapi kita menghadirkan ihdharul ayat, menghadirkan ayat firman Allah yang dipakai yaqul. Al-basir
Al-Basiri ialah Allah Al-Basir, ai alladzi yabsuru ma tahta sarab, Allah zat yang maha melihat segala sesuatu yang di bawah tanah. Wa mudrikil mubsirat, dan yang mengetahui semua yang nampak, halal wujudiha, keadaan wujudnya, keadaan adanya. Maksudnya yang nampak dan yang tidak nampak, baik itu di dalam tanah, baik itu keadaannya zahir di atas jelas, Allah semuanya basir, maha melihat. Tidak ada satu pun yang tertutup, semuanya nampak jelas. Kita mau kelakuan dalam keadaan ramai, Allah lihat. Kita mau berbuat di kamar sendirian, Allah tahu. Kita mau melakukan amal dalam keadaan banyak orang, ramai sendiri, semuanya itu terlihat nampak jelas dari Allah Subhanahu wa taala karena memiliki sifat al-basir. Ibrahim bin Muhammadin al-Bajuri, siapa itu? Faqih rahmatul rabbil alamin, ialah al-Imam Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. Pengarang matanya itu risalah tauhid ini, Syekh Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri. Nisbatun ila Bajura, nama al-Bajuri dinisbahkan kepada satu kampung yang bernama Bajur. Baldatun min biladi Misra, satu desa yang berada di negeri Mesir. Jadi di antara kebiasaan para ulama itu sangat cinta kampung. Cinta kampung ini merupakan kebiasaan ulama sampai disematkan pada namanya. Orang asalnya dari kampung Bajur. Di kampung ada di dataran tinggi di Mesir, di Monrovia. Kalau kita ke Mesir, kalau kita ke puncaknya bahasanya di Monrovia, ada namanya kampung Bajur, kampung pesawahan enak di Soid namanya. Orang-orang itu dinisbahkan menjadi Bajuri, yakni yang nisbah. Jadi bukunya, mama itu orang Betawi, maka orangnya dinisbahkan kepada kampung Betawi, jadinya Al-Batawi. Itu bukannya ta'assub, bukannya sebuah fanatisme, bukan. Itu warisan daripada ulama, senang itu. Orang Padang, ya, Al-Fadani, Muhammad Yasin, Isa Al-Fadani. Orang Amerika, ya Amri. Orang Jawa, Al-Jawi. Saking senangnya para ulama menisbahkan nama kampungnya kepada dirinya. Nah ini kita kenal kampung Bajur. Ya, ulama namanya Bajuri jadi nama. Jadi kemuliaannya merembetnya kampung ini sebab ada orang mulia tinggal di sini. Tetap sini. Bahwa syukur adalah
الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العربيين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى وسمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وسيدنا علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبسي والحبيب علي بن حسن عطاس وسيد عمرو بن عبد القادر البحسي وسيد محمد احمد مسموس وجميع مساجد الذكر والتوحيد اينما كانوا وحلت ارواحهم ونخص خصوصا الى سيدنا معلم محمد سافي ادمي بن محمد صالح وسيدنا احمد حفظ بن عبد الحميد واجدادنا سبحانه الله بن حج الكريم والحاج مبرم بن حج الكريم والحاج عيسى بن حج الكريم والحاج محمود بن حج الكريم وابن جدنا سيدنا عبد الكريم بن عصبان بن سامي بن دبه بن احسان بن معقول بن ادم والحاج محمد راشدون ووالدينا الحاج عباد بن عبد الله والحاج مدل بن حج الصمد والحاج بيهقي بن حج الصدري والحاج مسعود بن حج اسماعيل والحاج نخروي بن عبد الله والحاج اخيار بن حج صالح والحاج تحية بنت حج احمد والحاج عاسية بنت ابي اخيار والحاج عبد الفتاح بن حج اخيار والحاج مسنا بن حج اخيار والحاج منطفة بنت حج اخيار والحاج عشا بنت حج اخيار والحاج نورملا بنت حج تبرني والحاج احمد سلوك بن حج معاذ والحاج مسلم بن حج اروي واصولهم وفروعهم وخواسهم ان الله يتبشرهم بالرحمه والمغفره ويحيينا على لا اله الا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بمطاعها ويعلمنا طرائقها ويجعلنا من الخواص اهلها ومن الذاكرين كثيرا في خير وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور للعبد بالغرور والفرد في الامور وحقاقة القبور وصلاة ودواما وسلامه تماما على من يهديه اماما وللانبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سبل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله